Shalom semuanya, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya bersuka cita dan siap untuk beribadah pada hari ini. Nah, karena ini adalah hari Minggu, itu artinya kita akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun lewat online, tapi kita harus tetap bersuka cita. Hari ini kakak juga sangat bersuka cita karena kita mau nyanyi lagu yang baru. Lagunya gampang, adik-adik semuanya pasti bisa ikutin. Nah, nanti kan ada liriknya di bawah ini dan nanti ikutin gerakan kakak ya, oke? Nah, sebelum itu semuanya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita hari ini. Karena kita mau minta penyertaan Tuhan dulu dalam ibadah hari ini, supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan berkenan di mata Tuhan. Mari semuanya kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu, karena hari ini kami boleh ada, kami sehat, kami kuat, dan sampai dengan saat ini di antara kami tidak ada yang sakit ataupun kena COVID-19. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hari ini, hari Minggu. Kami mau bersyukur atas segala perkenanan Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang ajaib untuk hidup kami. Kami mau beribadah sebagai rasa syukur kami. Biarlah kami bersuka cita dalam ibadah ini dan penuh semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap beribadah. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, kita mau belajar satu lagu baru. Judulnya Kuat, Hebat, Besar. Kuat, hebat, besar. Nah, gerakannya gampang banget. Jadi begini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, gitu ya adik-adik. Judulnya Kuat, Hebat, Besar. Siapa yang kuat dan hebat dan besar? Yaitu Tuhan Yesus. Oke, kita mulai ya dengan musik. Jadi adik-adik semuanya bisa bangkit berdiri yang ada di rumah dan ikutin gerakan kakak. Oke, sambil nyanyi. Dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu ini ya adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar
Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Mari semuanya adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kakak minta untuk kita tetap fokus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu senantiasa menolong kita. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar adik-adik yang ada di rumah bahwa Tuhan kita selalu senantiasa menolong kita. Bahkan sehelai daripada rambut kita tidak dibiarkan terjatuh atas seizin Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu senantiasa menolong kita. Oleh karena itu jangan menyerah melewati segala persoalan hidup yang kita alami saat ini. Dan biarlah Tuhan selalu menolong kita lewat firman Tuhan yang akan diberitakan nanti. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Dan hari ini Papi Fendi yang akan men-sharingkan firman untuk sama-sama kita belajar firman pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa anak-anak. Yuk kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diberikan kesehatan, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi juga pemberitaan firman, supaya setiap firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan firman itu menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Ya, sejauh dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita membaca kisah tentang Bartimeus, si pengemis buta. Nah, kalau kita melihat kisah ini diawali dari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kota yang namanya Yeriko. Di situ banyak sekali orang-orang berbondong-bondong, orang-orang rame mengelilingi dan mencari Tuhan Yesus. Dan ketika rame-rame itu ada seorang pengemis buta yang namanya Bartimeus. Nah, buta itu apa sih? Mungkin ada sebagian anak-anak yang belum tahu buta itu apa. Buta itu artinya nggak bisa melihat, ya. Buta itu nggak bisa melihat sekelilingnya. Buta itu nggak bisa memandang, ya, namanya matahari. Dia tidak bisa melihat bunga, dia tidak bisa melihat pohon, dia tidak bisa melihat barang-barang di depan dia. Dia juga tidak bisa melihat papa mamanya. Wah, satu keadaan yang gak enak banget ya. Saya pikir pasti semua dari kita pasti melihat, pasti merasakan bahwa mata itu penting. Kita bisa melihat barang-barang yang indah, kita bisa melihat ciptaan Tuhan, ya. Jadi Bartimeus ini, si pengemis buta ini gak bisa melihat anak-anak. Jadi dia gak bisa melihat, kasihan banget. Dan kerjaannya Bartimeus, karena dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa bekerja. Dia cuman kerjanya minta-minta. Ya, jadi kalau di sana mungkin minta apa? Minta belas kasihan, minta uang, minta makanan dan lain sebagainya. Jadi kerjaan Bartimeus ini minta-minta, adik-adik. Dan satu ketika, ya, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan orang-orang semua pada rame-rame mencari Tuhan Yesus. Nah, Bartimeus ini mendengar, oh, siapa ini yang datang? Kok rame banget gitu ya? Mungkin Bartimeus ngomong sama orang yang di sekitar dia, siapa yang datang? Nah, orang-orang langsung cerita, oh, itu ada Tuhan Yesus yang datang. Nah, Bartimeus pada saat dia mendengar ada Yesus yang datang ke kota Yeriko, Bartimeus langsung berteriak. Dia berkata, Yesus, kasihani saya, kasihanilah saya. Ya. Kemudian setelah Bartimeus itu teriak, berseru kepada Yesus, justru yang dikerjakan oleh orang-orang sekelilingnya malah marahin dia. Hei, kamu diam. Shh, kamu jangan berisik. Kamu gak tahu Yesus itu lagi sibuk. Dia tuh lagi sibuk ngurusin orang. Ngapain kamu teriak-teriak? Tuhan Yesus gak punya waktu sama kamu urusin orang buta. Udah, kamu kesana aja lah. Jangan ngemis di sini, jangan teriak-teriak di sini, berisik tahu. Nah, Bartimeus itu malah diomelin, adik-adik. Dia gak dikasih teriak-teriak, dia minta pertolongan sama Tuhan Yesus, justru dia diomelin. Tapi satu hal yang menarik yang kita pelajari pada pagi hari ini, justru pada saat Bartimeus disuruh diam, respon dari Bartimeus justru dia berteriak lebih keras lagi. Dia berteriak lebih kencang lagi. Dia berkata, Yesus, tolong kasihanilah saya. Yesus, tolong kasihanilah saya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sebenarnya mau belajar apa sih? Nah, ada satu pelajaran penting yang Papi mau bagiin kepada anak-anak. Pada saat kita mengalami persoalan, pada saat kita datang sama Tuhan, seringkali pada saat kita datang, itu tidak langsung Tuhan menjawab. Kadang ada waktu. Kadang ada satu momen di mana Tuhan belum langsung jawab doa kita.
Tetapi orang-orang sekeliling kita kadang-kadang suka melemahkan kita, kadang-kadang suka ngejek kita, kadang suka ngeledekin, menghina, kemudian mengecilkan iman kita. Kadang-kadang mereka tuh suka ngapain kamu doa-doa terus, ngapain kamu ke gereja, ngapain kamu doa, ngapain kamu muji nyembah Tuhan, emang Tuhan dengar doa kamu? Toh kamu juga masih begitu-begitu aja, toh kamu punya masalah masih banyak, toh begini begitu. Banyak sekali ya adik-adik ya, kita sering sekali mendengar hal-hal seperti itu. Kita sering sekali mendengar bahwa teman-teman di sekeliling kita bukannya mendukung kita, bukannya menghibur kita, justru kadang-kadang mereka yang banyak meledekin dan menjatuhkan iman kita. Tapi hari ini, pagi ini, Papi mau ajak kita semua belajar dari seorang yang namanya Bartimeus. Walaupun dia buta, walaupun dia disuruh diam sama orang-orang di sekeliling dia, tapi tidak menghentikan Bartimeus untuk tetap berseru sama Tuhan. Nah, itu kata kunci yang pertama, Bartimeus tidak menyerah. Nah, sama-sama katakan yuk, tidak menyerah. Nah, yuk sama-sama kita berkata, saya tidak mau menyerah. Yes. Yang tidak mau menyerah katakan amin. Sekali lagi yang tidak mau menyerah katakan amin. Yes. Kasih tepuk tangan dulu buat adik-adik yang tidak mau menyerah. Yes, 2 jempol Papi kasih buat adik-adik yang pagi hari ini belajar dari Bartimeus yang tidak mau menyerah. Walaupun orang-orang di sekeliling dia disuruh bilang, diam, berisik. Tapi Bartimeus tidak mau menyerah. Walaupun Tuhan Yesus belum dengar seruan dia, tapi Bartimeus tetap berseru sama Tuhan, tetap berdoa, tetap cari Tuhan. Walaupun masalah di sekeliling dia masih belum ada jalan keluar, tapi dia tetap berseru sama Tuhan. Karena kenapa? Bartimeus punya iman. Dia percaya kalau Tuhan Yesus bisa tolong dia. Kalau Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan dia. Kalau Tuhan Yesus pasti mendengar dan menjawab doa dia. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memang benar mendengar seruan Bartimeus. Dia buktinya, dia stop dan kemudian dia panggil Bartimeus. Bartimeus, apa yang mau aku perbuat untuk kamu? Nah, Bartimeus itu langsung ketika Tuhan Yesus manggil, dia langsung buka jubahnya, dia langsung tinggalin jubahnya. Pada saat itu Bartimeus pakai jubah sebagai seorang pengemis, identitasnya seorang pengemis yang dikasihani, yang berdosa dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia mendengar panggilan Tuhan, ketika dia melihat, ketika dia merasakan bahwa Tuhan Yesus memanggil dia, ya, walaupun dia belum bisa melihat, tetapi dia merasakan bahwa Yesus memanggil dia. Dia melepaskan semua jubahnya, dia tinggalkan jubahnya, kemudian dia menghampiri Tuhan Yesus dan dia menjawab apa yang mau dia mauin, yaitu apa? Tuhan, saya mau Tuhan sembuhkan mata saya. Tuhan, saya mau melihat. Ya, dia tidak minta apapun, dia cuma minta dia bisa melihat. Nah, apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Tuhan Yesus langsung menjawab, imanmu menyelamatkan engkau. Ya, di ayat 52 ini menjadi ayat kunci dan menjadi ayat yang kita hafalkan pada pagi hari ini. Ayo kita baca sekali lagi. Ayat 52 dari Markus pasal 10. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di situ pada saat ketika Yesus berkata imanmu, ya, karena engkau percaya, karena Bartimeus percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berkata, imanmu, percayamu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga mata Bartimeus bisa melihat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya persoalan sama seperti Bartimeus, ayo kita datang sama Tuhan. Dan kalau Tuhan belum jawab doa kita, dan kalau orang-orang di sekeliling kita juga memilih mengatakan kita untuk diam, untuk nggak usah terusin, jangan pernah kecewa, jangan pernah diam. Terus berseru kepada Tuhan, terus berdoa sama Tuhan, terus cari Tuhan, jangan pernah kecewa. Ingat kata kuncinya apa tadi? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Saya tidak mau menyerah. Saya percaya, ketika saya tetap percaya, ketika saya tetap beriman, saya cari Tuhan, saya tetap berdoa, saya tetap berseru sama Tuhan. Percayalah, cepat atau lambat, pasti doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Yuk kita tutup Alkitab kita,
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami belajar dari seorang pribadi yang bernama Bartimeus. Dia punya persoalan, dia buta, tapi ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, dia berseru kepada Tuhan. Dan sekalipun orang-orang di sekeliling dia tidak mau menolong dia, malah menyuruh dia untuk diam, untuk tidak lagi bersuara mencari Tuhan, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap berseru, dia tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, doanya, seruannya jauh lebih keras mencari Tuhan. Dan di situ pada saat dia berseru kepada Tuhan lebih keras, Tuhan Yesus memanggil Bartimeus dan bertanya kepada dia, apa yang Tuhan mau kerjakan bagimu, Bartimeus? Dan Bartimeus merespon, Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau ditolong Tuhan. Aku mau mataku supaya bisa melihat. Dan pada saat itu Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Dan hari ini, pagi hari ini, Papi berdoa, apapun yang dihadapi, masalah apapun yang adik-adik hadapi, kiranya iman percaya adik-adik tetap berharap dan tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah, tetap berseru seperti Bartimeus. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami sudah mendengar dan sudah belajar kebenaran firman-Mu. Ajak setiap kami untuk melakukan sama seperti Bartimeus. Walaupun keadaan di luar sana belum baik, kami belum bisa bersekolah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap baik. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama ya kita yang percaya katakan amin. Yuk kita sama-sama sebelum mengakhiri, kita sama-sama kepalkan tangan kanan kita. Mari kita bersama-sama katakan kata-kata iman 3 kali. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Sekali lagi, saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom, God bless.